Baik anak-anak sekalian, untuk melanjutkan pada tahap berikutnya. Tapi sebelumnya Ibu akan menanyakan kesepakatan kita bersama bahwa kita akan melakukan layanan klasikal ini selama 40 menit. Apakah anak-anak setuju? Setuju. Baik, terima kasih. Nah, jadi pada layanan kali ini kita akan membahas topik tentang ayo kenali bakat dan minat kita. Nah, dari sini anak-anak sekalian akan belajar mengenali sebetulnya bakat apa yang sebetulnya sudah ada pada diri kalian masing-masing yang belum disadari. Biasanya ada orang yang sebetulnya memiliki kemampuan menyanyi, biasa nyanyi di kamar mandi, ada yang terbiasa menyanyi sendiri sambil memasak, tapi tidak menyadari bahwa itu bagian dari bakatnya. Padahal itu adalah kemampuan yang sudah ada di bawah sejak dari lahir. Nah, oleh karena itu pada layanan ini Ibu mengharapkan anak-anak sekalian terus mengembangkan diri, dapat secara terbuka belajar menyampaikan pendapatnya, berusaha aktif dalam kelompoknya, ya, jangan sibuk sendiri, jangan sibuk sendiri, ya, tapi berusaha aktif. Apa sih yang harus dilakukan, apa yang mau saya ucapkan, boleh silakan ya. Oke. Jadi semuanya sudah siap? Semua siap? Siap. Kita akan ke tahap inti. Oke. Anak-anak sekalian, hari ini kita membahas tentang ayo kenali bakat dan minat kita. Tapi Ibu tanya dulu nih, ada yang berbakat nggak sih? Apa? Membaca? Oke, memiliki bakat membaca. Itu. Maksud Ibu, apakah ada yang tahu apa itu bakat? Oke, Alan? Bakat adalah keinginan, boleh. Ada yang lain? Bakat adalah kemampuan. Boleh yang lain berbicara? Ayo. Kelompok poster? Tidak? Iya. Apa? Puisi? Kelompok apa ini? Iya. Ada apa? Kemampuan. Tadi keinginan. Cerdas. Oke, boleh. Baik. Nah, sekarang Ibu tanya lagi. Sadar nggak bakat yang dimiliki itu apa sih? Coba Adi, apa bakat Adi yang dimiliki? Main gitar. Isti? Bakat yang dimiliki? Karate, oke. Ada bakat yang dimiliki? Menggambar, bagus. Apa bakat yang dimiliki? Oh, belum tahu. Aloy? Pencak silat, baik. Jadi ada beberapa bakat yang sudah diketahui dan ada beberapa orang yang belum mengenali bakatnya masing-masing. Nah, sekarang bagaimana dengan minat? Apakah anak-anak sekalian tahu apa itu minat? Apa itu minat? Keinginan, boleh. Ada lagi yang memiliki pendapat lain? Apa itu minat, anak? Kecenderungan kalian menyukai terhadap sesuatu. Baik. Nah, misalnya aku sadar kok aku punya bakat di bidang sepak bola. Tapi kayaknya kalau melihat orang main catur kok kayaknya enak ya. Kok menyenangkan ya? Ada kayaknya aku pengen belajar dulu tentang catur. Nah, itulah yang disebut dengan minat. Ada kecenderungan rasa hati ingin mengetahui, ingin mempelajari, walaupun pada dasarnya dia belum memiliki keterampilan tersebut. Nah, baik, kita akan menampilkan video YouTube terlebih dahulu. Silahkan anak-anak simak bersama. Apa yang dimaksud dengan minat dan bakat? Minat, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Secara umum, minat dikaitkan dengan keinginan. Jadi intinya apa? Minat adalah keinginan. Nah, minat itu ada bermacam-macam.
macam, ada minat pribadi dan minat situasional. Kalau minat pribadi berarti dari diri kita sendiri sudah ada keinginan untuk misalkan berolahraga, bermain musik, dan lain-lain. Sedangkan minat situasional ditumbuhkan oleh kondisi atau faktor lingkungan, misalnya peran pendidik dari sekolah, informasi dari internet, atau pengaruh dari keluarga. Bakat adalah sebuah sifat dasar, kepandaian, dan pembawaan yang dibawa sejak lahir. Misalnya, pandai menulis, pandai melukis, dan lain-lain. Bakat harus terus dilatih dan dikembangkan. Mengapa? Karena bakat disertai dengan minat yang serius bisa menjadi prestasi. Andi dan Roni adalah sahabat baik. Pada suatu sore, mereka berdiskusi tentang minat dan bakat. Hai Andi, apa bakat yang kamu miliki? Apa ya? Kayaknya aku gak punya bakat deh, Ron. Loh, jangan pesimis begitu dong. Sini aku beritahu. Setiap orang itu punya bakat loh. Masa sih? Aku kok sepertinya tidak bisa apa-apa. Jangan salah. Kamu itu bukan tidak bisa apa-apa, tapi kamu belum menggali bakatmu. Maksudnya bagaimana? Andi, setiap orang itu berbeda. Ada yang sejak kecil sudah pandai melukis, tapi ada juga yang pandai melukis karena setiap hari dia melihat kakaknya melukis. Lalu dia ikut melukis, lama-lama dia juga pandai, berarti dia ada minat. Oh begitu. Berarti aku pasti punya bakat ya. Tapi aku belum menggalinya. Sebenarnya aku punya minat di bidang musik. Aku juga bisa main biola. Nah, gitu dong. Itu kamu sudah tahu minat dan arah bakatmu. Dilatih ya, harus optimis. Siap, Ron. Terima kasih banyak ya. Penjelasan kamu bikin aku jadi semangat. Baik, anak-anak sekalian tadi sudah menyimak video tadi, iya. Dan sekarang dari apa yang disampaikan Roni tadi terhadap temannya, apa sih? Apa yang disampaikan Roni tadi? Bagaimana? Ayo belajar menyampaikan pendapat secara terbuka. Gimana? Isti? Roni berusaha memotivasi Andi. Kenapa Andinya? Andi belum menemukan bakatnya. Padahal kalau kita simak tadi, Andi punya bakat tidak? Apa bakatnya? Main biola dan main sepak bola. Pada dasarnya Andi sudah memiliki bakatnya, hanya saja dia tidak menyadari kemampuan yang sudah dia miliki. Sehingga apa di situ peran Roni? Memotivasi, menggali, mengingatkan bahwa sebetulnya Andi sudah memiliki bakat tersebut. Apa ya? Kata si Andi tadi kan. Akhirnya dia menyadari, oh iya ya. Nah, berarti ternyata perlunya bantuan orang lain untuk bisa membangkitkan, menggali bakat minat yang kita miliki. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah anak-anak sekalian sudah mengenali bakat dan minat masing-masing? Sudah. Baik. Berarti anak-anak sekalian sudah bisa menjawab pertanyaan ibu bahwa apa bakatmu? Apa bakatmu? Bernyanyi kah? Memasak kah? Membaca kah?
menari, boleh, jangan malu-malu. Apa bakatmu? Main sepak bola. Oke. Apa bakatmu? Menggambar, bagus. Artinya anak-anak sekalian sudah bisa menganalisis, ya, menemukan bahwa saya memiliki bakat, gitu ya. Baik, kita lanjut, kita simak PPT sebentar. Nah, jadi anak-anak sekalian perhatikan tadi, bakat adalah sebuah sifat dasar kepandaian dan pembawaan yang dibawa sejak lahir. Jadi, bahwasannya anak-anak sekalian memiliki keterampilan, skill khusus yang sebetulnya itu sudah ada. Kadang kalian nggak nyadar, waktu sambil masak, sambil bernyanyi, nanti sudah nyuci baju sambil bernyanyi, kayaknya iseng, kayaknya ringan aja mengalir. Padahal kalau didengar suaranya nyaman, not-not lagunya pas, cara nyanyinya enak, berarti memiliki bakat menyanyi. Sama seperti ketika si Andi tadi misalnya, dia melihat orang main sepak bola, gojek sana, gojek sini, dia langsung ikut, langsung terbawa suasana main sepak bola. Dia tidak menyadari bahwa pada dasarnya dia juga memiliki bakat tersebut. Karena ada orang yang, ayo main sepak bola, enggak, aku enggak berani. Kenapa? Nanti kau takut, kena tendang, takut jatuh, takut luka dan lain. Akhirnya membentengi dirinya untuk bisa melakukan kegiatan itu. Walaupun mungkin entah di dalam dirinya ada sebagian yang sebetulnya dia tuh memiliki bakat itu, ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ada beberapa jenis bakat, diantaranya ada kemampuan intelektual umum, kemampuan akademik khusus, kemampuan berpikir kreatif produktif, kemampuan seni, kemampuan kinestetik, dan kemampuan psikososial. Nah, ini beberapa jenisnya. Kalau kemampuan intelektual umum berarti kemampuan kecerdasan secara umum. Anak-anak bisa menganalisis apa yang dilihat, apa yang diamati, ya. Sehingga kalian bisa mengerti, oh ini loh, aku pinternya di bidang ini, gitu ya. Saya kayak sepak bola tadi, bisa di bidang seni, seperti itu. Kemudian ada akademik khusus. Nah, yang akademik khusus berarti kemampuan itu memang harus dipelajari. Misalnya nih, pengen pinter bahasa Inggris, maka dia mengambil les bahasa Inggris, betul-betul dipelajari dengan tekun. Itu bagian dari akademik dan khusus. Maka itu akan menjadi sesuatu bakat yang tadinya tidak ada menjadi ada, yang tadinya tidak mampu menjadi mampu. Kemudian ada kemampuan berpikir kreatif produktif. Nah, di sini berarti seseorang itu daya pikirnya, imajinasinya tinggi dan luas. Ketika dia melihat sesuatu, misalnya ibu guru IPA memberikan tugas tentang alat pernafasan misalnya, silakan anak sekalian membuat suatu hasil karya tentang alat pernafasan. Tetap langsung berpikir, oh iya, aku mau membuat paket misalnya. Paket itu kayak apa ya? Contoh bukti fisik kayak alat pernafasan, apakah mungkin dari stereofoam, nanti dibentuk pakai tambah selang-selang kabel kecil yang dia menunjukkan alat pernafasan dan seterusnya. Jadi bagian dari inovasi cara berpikir. Selanjutnya ada kemampuan seni. Nah, seseorang yang memiliki bakat seni dari lahir, biasanya seperti yang disebutkan tadi, tanpa disadari dia melakukan hal itu. Mungkin sambil dengerin guru, kadang secara iseng dia coret. Ketika diamati, posternya bagus, hasilnya bagus, coretannya lembut, arsirannya pas. Berarti si anak ini memiliki kemampuan di bidang seni apa? Poster atau karikatur atau seni gambar, bahkan melukis setelah dikasih warna semakin hidup, semakin menarik. Nah, itu juga bagian dari bakat yang dimiliki. Kemudian ada kemampuan kinestetik. Kinestetik seperti yang tadi disampaikan, suka main sepak
kegiatan aktivitas yang membuat seluruh badan bergerak, kayak main bulu tangkis, berenang, pola fisik, karate, tapak suci, dan lain-lain. Itu juga bagian dari kinestetik. Selanjutnya adalah kemampuan psikososial. Psikososial berarti kemampuan seseorang ketika melihat situasi, oh kawan kok sedih ya, kenapa ya? Oh jangan-jangan dia sedang tidak sehat. Psikososialnya berjalan, kemudian dia mendekati, kemudian dia mencoba menghubungi guru terdekat untuk menyampaikan bahwa temannya itu sedang sakit. Sehingga apa? Si teman yang sakit ini mendapatkan perawatan, misalnya apa, dibawa ke UKS, apakah diobati, dan seterusnya. Ya, oke, kita lanjutkan. Kecenderungan seseorang atau rasa suka seseorang terhadap sesuatu itu disebut sebagai minat. Tadi ada yang menyampaikan dengan kecenderungan, Bu, minat itu betul sekali. Jadi yang disebut minat adalah kecenderungan seseorang terhadap sesuatu. Jadi sesuatu yang memang belum kita ketahui, tapi kok kita ingin tahu, kita ingin mempelajari, seperti itu. Skill atau keterampilan tersebut. Kemudian yang kedua, minat dapat ditunjukkan dengan kecenderungan menyukai sesuatu. Betul sekali. Yang ketiga, minat dapat dimanifestasikan dalam sebuah kegiatan. Contohnya kayak psikososial, orang yang suka membagikan, berbagi kasih sayang, berbagi perhatian dengan orang lain, akhirnya dia membentuk kegiatan, yaitu bakti sosial. Misalnya dia punya sesuatu yang berharga di rumah, dia bagikan. Mungkin ada buku yang tidak terpakai waktu SD kemarin, dibagikan terhadap orang yang tidak mampu, atau baju, atau dan lain-lain. Selanjutnya yang keempat, minat mempunyai motivasi dan perasaan. Jadi kalau minat itu kan kecenderungan seseorang, pasti di dalamnya ada motivasi, ada perasaan. Motivasi keinginan untuk melakukan, perasaannya pasti perasaan bahagia. Oke, ngantuk ya? Ngantuk semua ini, kita breaking dulu. Kita tetap semangat ya, ini kayaknya ada yang mau tidur, ada yang udah muap-muap. Aduh, semakin siang semakin mengantuk. Mau tetap semangat? Mau tetap semangat? Oke, siap. Posisinya yang bagus dong. Posisinya yang bagus dong. Oke, siap. Tepuk semangat. Belum semangat berarti. Kita ulang sekali lagi. Harus total, harus semangat biar matanya terbuka lagi yang ngantuk-ngantuk tadi. Oke, siap? Siap? Siap. 81 siap? Siap. Tepuk semangat. Belum menemukan tadi ya, yang tadi Bu tanya. Yang pertama adalah dengarkan orang lain. Contohnya siapa tadi? Roni menyampaikan pendapatnya kepada si Andi. Berarti si Andi itu perlu mendengarkan pendapat orang lain. Apa sebenarnya yang menjadi bakat
dimiliki. Temukan yang paling disukai, betul tadi. Kemudian temukan yang sering dibicarakan. Nah, orang kecenderungannya kalau sudah menyukai sesuatu biasanya dia sering mengatakannya. Tahu nggak sih kalau misalnya lagunya si Agnes itu bagus banget loh. Aku suka nyanyi ini waktu ini. Menurut kamu gimana? Bagus gak lagunya? Iya ya. Menurut kamu gimana? Nah, ketika seseorang sering mengatakan hal itu pada temannya, mungkin pada orang lain, atau menyampaikan pendapatnya tentang sesuatu itu, berarti biasanya itulah yang menjadi bagian dari bakatnya. Hanya saja dia belum menyadari atau belum mengenalinya. Kemudian ada yang terakhir, tanyakan pada orang lain atau secara physically, tahu nggak sih menurut kamu aku bakatnya apa? Ini kayak contoh yang kemarin si Isti apa ya, waktu membuat video menanyakan apa kemampuannya. Menurut kalian apa sih bakat yang aku miliki loh? Kamu kan kemarin bisa main karate, kan kamu kemarin sudah bisa tampil, berarti kamu bakatnya itu pasti karate. Nah, ternyata ketika menanyakan pada orang lain, kita lebih yakin dengan apa yang kita miliki. Kayak Adi misalnya, ternyata Adi ini tidak hanya cepat tangkas saja, tapi juga memiliki kemampuan menyanyi, kemampuan bergitar yang ternyata baru disadari. Oh, ternyata setelah mempelajari not-not ini kok mudah. Nah, berarti memiliki bakat tersebut. Karena ada teman yang lain juga yang sudah berusaha mempelajari not-not lagu, ternyata dia tidak berkembang. Dia tidak bisa menguasainya dengan baik. Nah, makanya namanya bakat, seseorang berbeda-beda. Selanjutnya adalah mengidentifikasi bakat dan karir. Kenapa sih bakat dihubungkan dengan karir? Karena bakat yang dimiliki seseorang bisa berimbas, bisa bermuara pada karir yang akan dia dapatkan di masa yang akan datang. Contoh, seseorang yang memiliki keahlian di bidang karate misalnya, setelah dari SMP dia sudah berlatih, kemudian ikut pertandingan A, B, C, D, kemudian dia mampu dan berhasil membuktikan dengan mendapatkan juara. Skillnya semakin terasah, kemampuannya semakin baik, sehingga kedepannya akhirnya dia mewakili, bisa dari kabupaten, bisa dari provinsi, bisa nasional, sehingga dia bisa tampil secara umum, bahkan bisa mewakili negara untuk go internasional. Jadi anak-anak sekalian, bakat yang kita miliki terus dikenali, terus diasah, terus berani untuk ditampilkan. Ini yang paling berat, berani untuk menampilkan bakat dan minat masing-masing. Maka akan menjadi satu hal yang positif. Setelah mengenali diri, mengetahui yang diinginkan, menghargai diri sendiri, maka akan menemukan bakat dan mengkombinasikan minat, bakat, sehingga menjadi karir yang cemerlang. Begitu anak-anak? Bisa dimengerti? Kita lanjutkan. Baiklah, kesimpulannya, marilah terus menggali bakat dan minat yang dimiliki sehingga tercipta keyakinan diri, maka perencanaan karir masa depan akan terwujud lebih cemerlang. Ya. Baik. Menurut anak-anak sekalian, dari apa yang Ibu sampaikan tadi, apakah bisa dimengerti? Bisa. Jadi bahwasanya bakat dan minat dapat memicu karir menjadi lebih baik. Terus kalian mungkin bertanya, kalau tukang ojek itu bakatnya apa? Kok bisa dia bermasa depan menjadi tukang ojek misalnya? Ya, kalau kita ya mungkin
Mungkin dia punya bakat di bidang mesin, skill kinestetik, dia bisa membawa motor. Karena ada yang tidak bisa bawa motor, ada yang tidak bisa mengoperasikan kendaraan sepeda motor ada. Jadi tukang ojek itu juga memiliki skill. Jangan kamu miliki tukang ojek tidak, karena dia juga memiliki keterampilan. Satu, yang kedua memiliki keberanian. Karena ada orang bisa naik motor tapi tidak berani untuk membonceng orang lain. Karena namanya membonceng orang lain juga harus memiliki keberanian khusus untuk bisa bertanggung jawab dengan keselamatan dan keamanan. Kemudian yang ini selanjutnya adalah karena secara ekonomi memang membutuhkan, maka tukang ojek memiliki mencari nafkah dengan menjual jasa, yaitu tukang ojek. Jadi jasanya adalah jasa mengantarkan orang. Bahkan ada yang mengantarkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Jadi itu juga termasuk karir. Hanya saja dengan berbagai macam karir tadi, manakah yang akan anak-anak pilih untuk dilakukan di masa depan? Baik, selanjutnya apakah anak-anak sekalian dapat menyampaikan masalah tersendiri, apa yang tentang bakat itu? Misalnya, ada nggak yang berani ngomong, Bu, aku belum ngerti bakat, Bu? Ada yang berani nggak? Oke, tidak. Nah, baik, kalau begitu kemarin sudah Ibu bagikan 5 kelompok. Oke, sekarang kita bagi. Ibu akan membagikan ada LKPD-nya, ada evaluasinya, ya. Yang puisi mana ya, kelompok puisi ya? Kelompok puisi mana? Oke, Bu. Oke. Stigma-nya nanti ya. Baik, ini untuk kelompok puisi. Salah, sebelah sini. Ini kelompok puisi, silakan dibagi. Untuk kelompok poster, silakan. Ini ada spidolnya. Atau ada yang sudah membawa pensil warna? Belum? Oke, semoga membantu. Silakan dibagi, dibuka. Kelompok yellow yang mana? Pena sudah ada semua? Baik. Ini contoh yel-yelnya, jangan lupa nanti dipresentasikan. Ini video. Ini kelompok video. Yang ini kelompok lagu. Oke. Baik. Kemarin sudah Ibu tugaskan untuk yang lagu adalah mengcover sebuah lagu. Jadi bagian dari menunjukkan bakat minat yang dimiliki. Ya. Oke. Kemudian sudah ditentukan mengcover lagu apa? Oke, silakan didiskusikan. Jangan lupa untuk belajar terbuka menyampaikan pendapat ya, antara yang satu dengan yang lain. Jangan merasa takut, minder atau gimana, jangan.
belajar untuk mengungkapkan pendapat ya. Baik, selanjutnya yang kelompok video. Videonya adalah membuat video durasi pendek tentang mengenali bakat minat. Bebas. Di mana tempatnya, lokasinya, apakah sudah bisa dibuat? Sudah. Berapa menit? Oke, nanti kita simak ya. Oke. Selanjutnya kelompok puisi. Sudah membuatkah? Sudah. Oke, bagus sekali. Ini tolong dirapikan. Mana-mana yang sudah dibuat? Puisi. Mana? Di mana? Lumayan. Oke. Kemarin kalau puisi mandiri atau kelompok? Mandiri. Jadi siap ya. Ini ada contohnya, jangan bingung. Di sini ada contohnya. Ada contoh puisinya, bisa diubah. Ini kelompok yel-yel, sudah siapkah? Oke. Mandiri atau kelompok? Kelompok. Dirapikan tulisannya di kertas selembar itu ya. Yel-yelnya ditulis kembali, disalin, dirapikan, ditulis nama kelompoknya. Ini kelompok poster, yaitu tentang mengenali bakat minat boleh, tentang yang lain boleh, ya. Oke, dirapikan. Ini apa nih? Save the Earth. Yang ini coba lihat. Oh, ini Save the Earth ya. Ini tentang apa? Lestarikan bumi dengan menanam pohon. Oke. Yang ini apa? Stop global warming. Oke. Kemudian ini jaga kebersihan. Kemudian yang lain? Oh, sudah jadi semua. Baik. Ini apa nih? Menjaga, membuang sampah, kemasan gelas baru, bebas penggunaan sedotan plastik. Bye-bye sedotan plastik ini. Oke, selanjutnya adalah Rita Apriliana, apapun situasimu, belajarlah sesuai kebutuhanmu. Oke, cantik sekali. Baik. Baik. Anak-anak sekalian, adakah kesulitan untuk mengisi yang lembar itu? Oke. Ini silakan dibaca, ini bisa
bagi kertas ini. Kalau sudah jadi berarti tinggal memindahkan. Kalau memang yang sudah jadi, kalau yang belum jadi silahkan berpikir sehingga menemukan ide-ide baru. Apa yang mau ditulis, ya? Nanti kan belum ditugasi. Yang penting sudah ibu bagikan. Paham? Yang dikerjain yang ini dulu. Ayo Felix bergerak. Ini yel-yel anggota, jangan lupa kelompoknya. Baik, namanya jangan lupa anggotanya, nanti bentuknya lembaran. Ya, jadi dilepaskan dari ini ya. Iya, nanti diisi ada tulisannya. Kalau semuanya nanti masih bisa. Dimaksimalkan. Mana yang kurang ya. Namanya nama lengkap. Ya. Baik anak-anak sekalian, sembari sambil mengisi data atau bahas diskusinya, Ibu akan membagikan stick note. Kalian Ibu minta untuk menjawab pertanyaan singkat. Menurut kalian, perhatikan, anak-anak sekalian perhatikan, pertanyaannya mudah. Menurut kalian, ini menurut kalian ya, bukan berarti sesuai dengan PPT atau dengan video tadi. Menurut kalian, apa yang harus dilakukan untuk menggali bakat dan minat? Apa yang dilakukan untuk menggali bakat minat? Jawabannya bisa berbeda-beda, bebas ya. Ini stick note-nya. Ini nanti untuk nempel, jadi ya. Tulis sekarang. Nanti menempel di sana. Ya. Ini dulu sudah selesai. Sudah. Oke, kalau sudah boleh. Ya. Suka-suka yang apa saja kegiatan yang disukai boleh dituliskan. Karena itu bergantung dengan pertanyaan singkat tadi. Bagaimana cara menggali bakat minat? Tapi jawabannya tergantung dengan diri sendiri, bebas. Bagaimana caranya menggali bakat minat? Apa sih tulis di sini? Nanti ditempelkan di sana. Jawabannya bebas. Sesuai dengan pengetahuan, kemampuan, keinginan, ya. Baik, diisi dulu apa yang harus dilakukan untuk menggali bakat minat kita. Diisi dulu, terus nanti maju ke depan untuk menempelkan. Yang sudah selesai mengisi stick note, yang sudah selesai mengisi stick note, boleh maju ke sini, tempelkan. Boleh di sebelah sini, bagus sekali. Thank you. Oke, yang lain.
Oke, kawan-kawan yang lain bisa. Oke, silakan. Oke, tepuk tangan Baik, terima kasih. Tadi kelompok 1 sudah menyampaikan unjuk hasil produknya, hasil karyanya dengan cover lagu Baik Akas. Ya, sekali lagi kita beri tepukan yang meriah. Tampilkan videonya. Ternyata belum masuk ya. Baik, berikutnya dari kelompok Yel-Yel silahkan maju ke depan. Karena tugas kelompok juga silahkan maju ke depan bersama-sama. Sudah hafal atau belum Yel-Yelnya? Ayo berdiri. Oke, siap? Dikirim ulang coba.
dia? Dihapus ya? Baru saja biasa aja. Oke, diangkat gambarnya seperti ini biar kawan-kawan bisa melihat. Ayo, nggak pakai lama, ayo lihat aja langsung kita. Oke, kelihatan nggak dari belakang? Kelihatan nggak, Nak? Kelihatan, oke. Yang benar ibu nggak mau kalau nggak benar. Oke, 1, 2, 3. Iya, bagus ya. Ini adalah hasil kawan-kawan semua dari kelompok poster. Beri tepuk tangan. Baik, yang kedua baik anak-anak sekalian, dari apa yang sudah kita tadi bahas bersama, dari tahapan yang sudah kita lalui bersama tentang bakat dan minat, bahkan tadi juga sudah ada presentasi perwakilan kawan kalian untuk menyampaikan hasil karya produk dan diskusinya. Apa rangkuman kita hari ini, kesimpulan kita hari ini apa tentang bakat dan minat? Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Apakah ada sesuatu hal yang baru kita temui? Ada. Yang pertama apa hal yang baru yang kita temui hari ini? Gimana? Pengertian bakat, kemudian pengertian tentang minat, apa lagi? Penggunaan stick note sudah pernah dilakukan sebelumnya? Sudah pernah? Dengan siapa? Sudah pernah sebelumnya menggunakan stick note? Belum pernah. Oke, terus ada lagi? Apakah sudah pernah melaksanakan seperti ini? Ada video yang maju ataukah mengcover sebuah lagu? Pernahkah ada poster, puisi, yel-yel? Pernah sebelumnya? Belum pernah. Apakah menyenangkan? Oke. Nah, oleh karena itu anak-anak sekalian, berarti dari layanan kita hari ini tentang bakat dan minat adalah anak-anak diharapkan bisa mengenali bakat minatnya, kemudian bisa mengembangkan keinginan bahkan karirnya. Harapannya adalah anak-anak sekalian bisa menemukan jati diri dan pandangan masa depan, cita-citanya mau menjadi apa.